Jumpa lagi dalam kanal Biril bersama dengan saya, Pendeta Agus Lianto. Kalau saudara melihat bumper video di awal dari semua podcast saya ini, Anda akan melihat ayat 2 Korintus 4 ayat 18. Ini adalah tulisan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa dalam hidupnya dia tidak hanya memperhatikan apa yang nampak, tetapi juga apa yang tidak nampak, apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu dikatakan bersifat sementara, sedangkan yang tidak terlihat itu bersifat kekal. Mengapa saya menggunakan ayat ini sebagai satu landasan, sebagai dalam seluruh podcast ini? Karena inilah yang saya inginkan untuk terjadi dalam kehidupan setiap kita, yaitu kita tidak lagi berfokus pada hal-hal yang nampak, hal-hal yang jasmania. Kita hidup di alam jasmani. Dan mau tidak mau kita didesak untuk selalu memperhatikan hal-hal yang nampak dan hal-hal yang bersifat jasmania. Kita sebenarnya hidup dalam dua realita. Realita pertama adalah realita yang kelihatan, saya menyebutnya sebagai realita jasmania. Realita kedua adalah realita yang rohani, yang tidak nampak. Dan kedua realita ini sama nyatanya, sama realnya. Akan sangat rugi, akan sangat disayangkan kalau dalam hidup ini kita hanya berfokus kepada hal-hal yang nampak, kepada hal-hal yang jasmania. Akan sangat disayangkan kalau kita melupakan adanya realita yang rohani, yang tidak nampak ini. Kalau kita hanya berfokus pada hal-hal yang jasmania, maka kita akan kesulitan dalam menerapkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu diberitakan, karena firman Tuhan itu pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang hal-hal jasmani. Ya, ada beberapa hal praktis, ada beberapa hal tentang kehidupan jasmania yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tetapi pada dasarnya firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita itu hal-hal yang bersifat tidak nampak, hal-hal yang spiritual sifatnya. Mengapa kita sering merasa pada saat kita mendengar khotbah, kita sering merasakan bahwa khotbah itu terlalu di awang-awang, terlalu jauh di luar jangkauan kita? Besar kemungkinan karena kita tidak menyadari keberadaan realitas spiritual itu dalam hidup kita. Kita mengakui Tuhan ada, kita mengakui bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, benar. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh menghidupi realita bahwa dunia rohani itu nyata, itu bekerja. Nah, kita bahkan mengatakan bahwa segala sesuatu yang terlihat itu dijadikan dari apa yang tidak terlihat. Ini artinya realita yang tidak nampak itu jauh lebih penting, jauh lebih menentukan daripada realita yang nampak. Bahwa realita yang tidak nampak ini, realita rohani ini malah menentukan segala sesuatu yang terjadi secara jasmania. Kalau kita memahami realita ini, kalau kita mau menjadi orang yang realistis dalam kehidupan kita tidak berfokus lagi kepada apa yang jasmania. Kalau saudara, Anda dan saya mau menjadi realistis dalam kehidupan ini, kita justru harus lebih berfokus kepada hal-hal yang rohani, kepada hal-hal yang tidak nampak itu, kepada dunia yang tidak terlihat itu. Di mana segala sesuatu yang Tuhan kerjakan ada di area itu. Yang daripadanya lah segala sesuatu itu dijadikan. Saya meyakini pada saat kita berfokus pada hal rohani dan belajar bagaimana kita hidup dalam realita ini, bagaimana kita menghidupinya, bagaimana kita bergerak di dalamnya, bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita memahami ajaran Yesus dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya meyakini kalau kita berfokus pada hal-hal yang bersifat tidak nampak ini, maka kita akan mengerti banyak hal. Ada banyak hal yang sulit sekali dipahami, itu dengan mudah kita bisa pahami pada saat kita berfokus pada hal yang tidak nampak. Ada banyak kesalahan yang kita bisa hindari pada saat kita berfokus kepada hal-hal yang kekal. Ada banyak keputusan yang bijaksana yang bisa kita ambil pada saat kita tuh menyadari bahwa kita hidup tidak hanya dalam realita jasmani, tetapi juga dalam realita rohani. Mari menghidupi realita rohani bersama-sama dan salam realistis. Sampai jumpa lagi.